Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah tentang konsep HOBO. Apa sih HOBO? Yaitu adalah Home Office, Branch Office, atau ada juga yang menyebutnya dengan Head Office, Branch Office. Konsep Home Office, Branch Office, atau kantor pusat dan kantor cabang itu bukan hanya terdapat di instansi swasta saja, tetapi juga terdapat di instansi pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Struktur akuntansi di pemerintah daerah itu menggunakan konsep HOBO juga, di mana PPKD bertindak sebagai kantor pusat dan SKPD bertindak sebagai kantor cabang. Nah, antara kantor pusat dengan kantor cabang tentu akan ada banyak sekali transaksi internal. Contohnya adalah transaksi internal antara PPKD dengan SKPD adalah pemberian uang persediaan atau UP. Mungkin anak-anak agak asing ya dengan istilah UP. Nah, Ibu akan sedikit menjelaskan apa sih sebenarnya UP itu. Jadi anak-anak, UP itu adalah uang persediaan, di mana ini adalah uang muka untuk operasional SKPD yang diberikan oleh BUD. Dalam hal ini, PPKD akan memberikan sejumlah uang kepada bendahara pengeluaran SKPD yang nanti akan digunakan oleh SKPD untuk memenuhi segala kebutuhan belanjanya. Dari sisi PPKD, pemberian uang UP itu bukan merupakan beban ya nak. Begitu pula dari sisi SKPD, penerimaan uang UP itu bukan merupakan pendapatan. Kenapa? Hal ini dikarenakan arus kas masuk dan keluar tersebut masih berada dalam satu entitas pelaporan. Nah, sebagai konsekuensinya dari konsep HOBO ini, diperlukanlah sebuah kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD melalui sebuah akun yang dinamakan dengan akun resiprokal atau reciprocal account. Nah, akun resiprokal ini nanti akan menjadi akun yang menjembatani dalam pencatatan transaksi-transaksi internal antara PPKD dan SKPD. Akun-akun resiprokal tersebut adalah RK-SKPD atau rekening koran SKPD yang berada di PPKD dan akun RK-PPKD atau rekening koran PPKD yang berada di SKPD. Nah, lalu akun resiprokal ini masuk kelompok mana ya? Untuk RK-SKPD, dia masuk ke kelompok aset di neraca PPKD. Sedangkan akun RK-PPKD terdapat dalam kelompok ekuitas di neraca SKPD. Ketika terdapat aliran dana dari PPKD ke SKPD, seolah-olah PPKD sedang memberikan tambahan modal atau investasi kepada SKPD, sehingga akun RK-SKPD di sisi aset PPKD akan bertambah dan akun RK-PPKD di sisi ekuitas SKPD juga bertambah. Dan ketika terdapat aliran dana dari SKPD ke PPKD, itu seolah-olah SKPD mengembalikan modalnya atau mengembalikan investasi ke PPKD, sehingga akun RK-SKPD di sisi aset PPKD akan berkurang dan akun RK-PPKD di sisi ekuitas SKPD juga berkurang. Nah, dengan adanya akun resiprokal tersebut, maka persamaan akuntansi untuk PPKD dan SKPD adalah sebagai berikut. Di sini, anak-anak semua bisa lihat ya, apa perbedaan atau bagaimana sih perbedaan posisi si RK-SKPD ataupun RK-PPKD di persamaan akuntansi PPKD maupun SKPD. Di neraca PPKD, RK-SKPD berada pada kelompok aset, sedangkan di neraca SKPD, RK-PPKD berada pada kelompok ekuitas. Transaksi-transaksi yang terjadi antara PPKD dan SKPD pasti akan melibatkan yang namanya akun resiprokal. Nah, contoh-contoh transaksi itu ada 5. Yang pertama adalah penyerahan uang UP atau uang persediaan, atau GU, ganti uang, atau yang terakhir adalah TU, tambah uang.
Yang kedua adalah belanja SKPD yang menggunakan mekanisme LS atau langsung. Yang ketiga adalah penyetoran pendapatan SKPD ke kas daerah. Yang keempat adalah pengembalian sisa uang persediaan. Dan yang terakhir adalah mutasi barang daerah. Transaksi internal yang melibatkan PPKD dan SKPD yang menggunakan akun resiprokal, contohnya adalah BUD atau Bendahara Umum Daerah. Di sini berarti dia PPKD. Menerbitkan SP2DUP atau Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan untuk SKPD sebesar 20 juta. Nah, dari transaksi ini, maka persamaan akuntansinya adalah di sini PPKD memberikan uang ke SKPD. Berarti kalau persamaan akuntansi PPKD-nya adalah dia memberikan uang, berarti kasnya berkurang senilai 20 juta. Nah, lalu pasangannya adalah akun resiprokal, yaitu RK SKPD. Seperti yang sudah Ibu bahas sebelumnya, bagi PPKD, akun RK SKPD dia merupakan kelompok aset atau dia bisa disebut dengan investasi. Ketika dia memberikan uang ke SKPD, berarti dia dianggap seperti memberikan investasi atau menambahkan investasi. Oleh karena itu, di aset, akun RK SKPD itu bertambah senilai 20 juta rupiah. Lalu bagi SKPD, dia persamaan akuntansinya seperti di bawah ini. Ketika dia menerima uang dari BUD atau PPKD, berarti otomatis kasnya bertambah senilai 20 juta. Selain kasnya bertambah, ketika ada transaksi resiprokal seperti ini, maka muncullah akun RK PPKD. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, akun RK PPKD bagi si SKPD dia adalah ekuitas atau modal. Ketika dia menerima uang dari si PPKD, dianggapnya dia menerima tambahan modal, sehingga ekuitasnya bertambah. Oleh karena itu, di sini akun RK PPKD bertambah atau dia mempengaruhi ekuitas dengan bertambah 20 juta rupiah. Dan sekarang kita lihat contoh yang kedua, ini kebalikannya ya. Kalau sebelumnya PPKD memberikan uang ke SKPD, contoh yang ini adalah SKPD yang memberikan uang ke PPKD. Di sini contohnya adalah SKPD menyetorkan pendapatan retribusi ke kas daerah, berarti ke PPKD atau ke BUD, senilai 15 juta rupiah. Lalu pengaruhnya pada persamaan akuntansi PPKD adalah ketika SKPD memberikan uang atau menyetorkan uang ke PPKD, berarti PPKD kan menerima uang. Oleh karena itu, di sini asetnya dia bertambah sebesar 15 juta. Selain dia bertambah di aset dan kas, ketika dia menerima uang dari SKPD, berarti seakan-akan investasi yang pernah dia berikan ke SKPD dikembalikan. Oleh karena itu, investasinya berkurang. Nah, di sini makanya RK SKPD dia berkurang senilai 15 juta. Untuk persamaan akuntansi SKPD, ketika dia memberikan uang ke PPKD, berarti otomatis kasnya berkurang, berarti asetnya berkurang senilai 15 juta. Dan ketika dia menyetorkan uang ke PPKD, berarti dia seperti mengembalikan investasi. Oleh karena itu, di sini di sisi ekuitas RK PPKD-nya dia berkurang senilai 15 juta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian materi tentang konsep hobo. Anak-anak jangan lupa untuk mengulang materi ini ya, terus mereview supaya pemahaman tentang konsep hobo di akuntansi pemerintahan daerah bisa lebih paham dan lebih dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.